Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا لا دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. His eyes slowly rising, sunrise warms the horizon, sand dunes form in the distance. He's up and out in an instant. The crowd, they all were waiting, watching and anticipating. A man appears from afar. Could it be the one sent by Allah? He shouts, here comes the prophet. His face is a light that drives out the darkness. Words are a light, his message is living. Joy everywhere, our voices are singing. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا لا دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. He steps and reaches to touch this man who suffered so much. His own troubles could not compare to the prophet's gone everywhere. He was shunned away by his own kin, ridiculed and stoned by the townsmen. Selamat datang pada Bapak Iwan Rahayu untuk di tempat kita, yang mohon maaf Pak kalau lesehan biar lebih merakyat. Ya, tepuk tangan semuanya ya untuk adik-adik tarawih kita yang membuka acara ini. Baiklah, acara dari HUT RI dan Halal Bihalal Pipa Mas Papua pada tanggal 24 Agustus ini. Baiklah, untuk selanjutnya saya buka acara ini dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim, dan untuk paduan suara lagu Indonesia Raya dipimpin oleh kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, aduh anakku, di sanalah aku berdiri dari Bandung. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air.
itu yang kuinginkan. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, banggaku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih untuk bisa duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak Iwan Rahayu. Beliau adalah salah satu anggota legislatif yang di Komisi 1. Jadi beliau pertama-tama memang sudah pernah hadir di tempat saya untuk memberikan pencerahan masalah pembangunan. Mungkin nanti beliau juga ada waktu mungkin memberikan gambaran masalah pembangunan di wilayah Tangsel. Buat warga-warga RW 08, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bapak dan Ibu-Ibu atas kehadirannya di acara 17 Agustus beserta halal bihalal memperingati Hari Raya Kemerdekaan yang ke-68. Di mana hari kemerdekaan ini sudah lama tidak kita laksanakan, mungkin sudah lebih dari 5 tahun. Jadi ini yang tahun kelima kita rayakan lagi. Jadi kami harapkan kepada warga RW 08 untuk senantiasa menjaga kerukunan dan saling silaturahmi antar tetangga warga RW 08. Sebelumnya saya juga terima kasih juga kepada Bapak RW, Bapak Aldi yang telah mensupport atas acara ini dan seluruh panitia 17 Agustus. Saya ucapkan terima kasih dan sebesar-besarnya atas bantuan dari material maupun moral terselenggaranya acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sambutan yang pertama dari Bapak Ketua Panitia Bapak Gatot. Sambutan berikutnya adalah dari Ketua RW 08 Bapak Aldi Derman. Bapak kami persilakan. Selamat malam kepada Bapak Ibu sekalian dan adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada Pak Iwan Rahayu, sekarang ini selaku Ketua Komisi 1 dari DPRD Kota Tangerang Selatan. Selamat datang Pak. Kepada kita juga mengundang Bapak Lurah, cuman Bapak Lurah Bambu sedang terkena macet di Jombang dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Selamat malam juga bagi tokoh-tokoh masyarakat kita, mantan RW, mantan RT, semua pengurus, saya ucapkan selamat datang. Yang terhormat juga para ketua RT dan jajaran pengurusnya yang memungkinkan acara ini boleh terjadi. Kami mengucapkan terima kasih juga dan selamat datang. Dan kepada seluruh warga Villa Pamulamas RW 08, kami ucapkan selamat datang. Acara hari ini HUT RI tadi sudah dijelaskan oleh Ketua Panitia, kebetulan dari RT 01 ya, bahwa acara ini memiliki tujuan agar kita bisa bersilaturahmi satu dengan yang lain. Kebetulan keberadaan HUT RI ini bersamaan dengan acara bulan puasa dan Idul Fitri, maka sekalian kita gabung menjadi acara halal bihalal. Bapak Ibu sekalian, saya mengutip dari buku Bapak Mustafa Bisri yang mengatakan bahwa Idul Fitri adalah kembali ke fitrah, menuntut kita menjaga kebersihannya, termasuk di dalam kehidupan kita berlingkungan di RW 08 ini juga menjaga pergaulan dan hubungan baik terhadap sang pencipta maupun dengan sesamanya. Ini merupakan makna spiritualitas yang tinggi baik secara vertikal maupun horizontal. Dalam upaya menjaga pergaulan dan hubungan yang baik dengan sesama, kita maka melakukan silaturahmi, saling mengunjungi dan bermaaf-maafan, di mana ini juga telah menjadi tradisi terutama di negara kita dan juga di kompleks Villa Pamulamas kita ini.
Tidak hanya antar keluarga, antara umat beragama juga baik, juga di antara RT, RW, dan instansi lain dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa hidup ini berkualitas. Kita tahu bahwa dosa kita sudah diampuni, demikian juga dosa kita terhadap sesama, tetapi tentu juga kita berharap bahwa antara manusia satu dengan yang lain juga dapat saling memaafkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati, kita perlu mengingat, tadi Pak Gatot sudah menyinggung mengenai kita, saudara terdekat kita adalah tetangga kita. Kita wajib memiliki rasa hormat dengan sesama tetangga, saling hormat menghormati dengan rasa persaudaraan yang kita miliki, yang selama ini sudah terjalin dengan baik. Dirgahayu Negara Republik Indonesia, dirgahayu bangsa kita. Kemerdekaan dari penjajah ini yang selalu dirayakan oleh bangsa kita. Sejalan dengan hal itu, tantangan kita adalah bagaimana mempertahankan kemerdekaan. Kompleks perumahan ini kurang lebih berusia di atas 17 tahun. Permasalahan kita saat ini, setelah dilakukan penyerahan, memang set plan kita ya ternyata belum semuanya dibebaskan tanah itu ya oleh developer. Sedangkan kita sempat cek ke pertanahan, untuk biasanya suka ada namanya set plan perubahan, itu pun juga tidak ada. Ini dilematika kita. Hal ini kita juga kedatangan tamu Pak Iwan Rahayu, di mana beliau pernah membantu kita untuk mempercepat penyerahan perumahan ini, sehingga sampai sekarang kelanjutannya adalah kita mengawal dokumen ini sampai di SK-kan, sudah di SK-kan oleh aset daerah, cuman masih di dalam pengecekan di pertanahan. Dan nanti mungkin setelah itu akan ke Bu Wali Kota, kalau saya baca undang-undangnya kurang lebih 3 bulan. Marilah kita berdoa dan berusaha bersama agar maksud dan tujuan kita ini bisa kita capai. Di sisi lain, infrastruktur jalan kita makin lama makin parah. Sebagian jalan luar telah dilakukan oleh swadaya dari masyarakat, baik itu dilakukan sejak zaman RW-nya Bapak Yudi Herman. Kemudian kita juga mendapatkan bantuan dari BKM kelurahan waktu itu dipimpin oleh Pak Jody Setiawibowo. Tetapi inilah belum mencukupi. Bila kita lihat jalan utama di RT 01 masih rusak. Oleh karena itu dalam waktu dekat kembali Bapak Iwan mengulurkan tangannya untuk mempercepat perbaikan jalan ini. Saya dengar rencana, kalau tidak salah nanti Bapak Iwan bisa mengkoreksi kalau saya salah, bulan September ini, September Oktober. Perbaikan jalan ini dengan rencana dialokasikan dana kurang lebih 120 juta. Kita patut berterima kasih tentunya sebagai warga maupun sebagai pengurus RW dan pengurus RT semua kepada Pak Iwan Rahayu. Makanya beliau kita undang malam hari ini. Silakan aplaus. Setelah itu kita akan melakukan koordinasi dengan Bapak RT masing-masing untuk memfollow up kegiatan ini. Permohonan percepatan jalan ini murni aspirasi dari warga. Tentunya kami sebagai RW maupun pengurus RW maupun RT dan ketua RT dan pengurus RT mendukung setiap aspirasi warga yang baik. Selama 2 tahun ini kita telah membangun segi-segi kehidupan bermasyarakat. Terbentuknya Posbindu ya, yang merupakan bapak-bapak, ibu-ibu bisa melakukan pemeriksaan darah, tekanan darah, yang kolesterol dan sebagainya, dan kita sudah berjalan hampir 2 tahun. Kemudian pembentukan Karang Taruna. Di samping itu kita telah memiliki posyandu dan juga kita memiliki TPST, pengelolaan sampah, sesuatu yang telah kita bentuk tentunya juga harus kita jaga bersama. Akhir kata, info bagi warga dalam usulan pembangunan dalam forum RT RW di mana tahun 2012 kita mengajukan melalui musrembang normalisasi kali, kemungkinan akan direalisasikan tahun ini. Kemudian kita juga mendapatkan pindah alokasi pembuatan rumah untuk posyandu, kemungkinan juga tahun ini. Musrembang tahun 2013, realisasi 2014 kita sudah mengajukan, tapi realisasinya waktu itu Pak Iwan mau membantu kita mengenai APBD Kota Tangsel, apakah usulan dari kita itu termuat semuanya. Kalau termuat ya syukur kepada Tuhan. Tahun 2014 kita mengajukan Balai RW, bedah rumah dan perbaikan jalan.
Tahun 2012 juga 2013 kita mengajukan dan kemungkinan direalisasi 2014 dan mungkin sudah Pak RW berikutnya gitu ya. Tahun 2012 sekarang kita pernah mengusulkan 2 warga untuk mendapatkan dana sosial. Kemudian telah disetujui 1 warga yang mendapatkan dana sosial untuk kegiatan usaha. Demikianlah mungkin sambutan dari saya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih sekali atas bantuan dan dukungan dari Bapak Ketua RT, panitia dan jajaran pengurus Ketua RT dan seluruh pengurusnya, panitia dan warga, Bapak Ibu dan tokoh masyarakat. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Bapak RW 08 Aldi Kemarawis. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Aldi selaku Ketua RW 08 Villa Pamulang tahap 2. Yang saya hormati Pak Gatot selaku Ketua Panitia atau sesepuh atau koordinator atau apapun itu namanya. Bapak-bapak pengurus RW, bapak-bapak ketua dan pengurus RT, para sesepuh, tokoh masyarakat, ibu-ibu, karang taruna, adik-adik, bapak ibu sekalian, warga RW 8 Kelurahan Bambu Apus. Perlu kiranya saya menyampaikan, ini RW kedua yang gambar saya hadir ada di tengah-tengah di lingkaran Bapak Ibu sekalian. Tadi siang saya halal bihalal dengan warga RW 13 Pamulang Estate. Sama halnya malam hari ini saya tidak berpikir kalau gambar saya ada. Kalau di tempat lain saya yang bikin, dikirim. 2 hari yang lalu Pak Budi dan Pak Andre datang ke rumah, bahwasannya gambarnya sudah dibikin. Saya bayang-bayang saya dapat fotonya dari mana ya? Takut salah. Jangan-jangan Iwan mana? Makanya tadi sore saya kirim kurir. Coba tolong dilihat bener nggak itu gambarnya saya. Ternyata apa yang disampaikan semuanya sangat-sangatlah betul. Bapak Ibu sekalian, seperti halnya pada saat waktu itu saya Ketua Komisi D bidang pembangunan, saya hadir di balai warga, seluruhnya berbicara aspirasi pembangunan di wilayah RW 8. Saya masuk dari depan Pamulang Square waktu itu. Jadi mohon maaf untuk Pak RW, Pak RT, bapak-bapak tokoh, saya sampaikan ke Pak RW dan kawan-kawan pengurus RW dan RT pada saat itu. Saya bilang, ini nggak salah. Bahwasanya pembangunan yang sudah dilakukan oleh pemerintah kota dan DPRD, di mana uang APBD Kota Tangerang Selatan itu begitu besar, tapi masih ada wilayah yang tertinggal. Saya sampaikan pada saat itu apa adanya. Mohon maaf sekali lagi Pak Aldi dan kawan-kawan pengurus RW, mohon maaf. Apa tidak ada yang namanya usulan atau aspirasi, baik itu melalui pemerintah kota yang disampaikan dalam musrenbang tingkat kelurahan, yang terus musrenbang tingkat kecamatan, kota, dan diterjemahkan di dalam APBD, atau melalui lembaga DPRD. Karena saya tahu betul, mohon maaf lagi, pada saat itu di sini dominan suara untuk salah satu partai politik dan melahirkan anggota dewan yang, kalau saya sendiri, seorang Iwan Rahayu sendiri di Pamulang dari partainya PDI Perjuangan.
ada pada saat itu yang memenangkan di Pamulang anggota dewannya ada 4. Artinya beban tugas sebetulnya sangat ringan. Beban tugas sebetulnya kalau saja mau peduli terhadap wilayah yang pada saat pemilu 2009 Bapak dan Ibu memilihnya, kalau buat kami hukumnya wajib untuk kembali ke daerah pemilihannya, baik secara undang-undang maupun secara partaian. Kalau undang-undang berbicara ada yang namanya reses anggota DPRD. Reses itu apa? Reses itu adalah kembali ke daerah pemilihannya untuk menampung aspirasi. Setelah itu aspirasi dibawa di dalam rapat paripurna untuk disahkan dalam bentuk APBD Kota Tangerang Selatan. Jadi kalau pada saat itu saya masuk sini, ternyata wilayah sini, kalau boleh saya menyampaikan, ini wilayah tertinggal, saya perih. Begitu mobil saya masuk dari depan, kalau dari jalanan nggak kelihatan lagi karena alang-alangnya begitu tinggi. Saya coba kemarin masuknya dari Gereja Jakarta. Saya pengen tahu, mungkin kalau yang di depan itu kok rusak, mungkin yang di belakang tidak rusak. Ternyata yang di belakang lebih parah. Nah, kembali pada hari ini, kalau saya tahu, saya menyampaikan nih ke Pak Aldi, Pak Gatot selaku penerima pada saat saya hadir di rumah beliau dan selaku ketua RT, di mana pada saat itu usulan itu muncul, Pak Budi dan kawan-kawan ke tempat saya. Mohon maaf kalau pada saat itu saya tidak tahu antusias warga di RW 8 seperti ini. Terus terang saya menyampaikan, tapi apapun itu mesti kita terima. Kalau saya tahu warga RW 8 seperti ini antusiasnya, di mana harapan untuk sebuah pembangunannya luar biasa, saya mungkin kemarin tidak mengalokasikan 120 juta Pak Aldi. Saya mungkin tidak seperti itu, karena begitu saya masuk saya kaget. Itu gambar saya bukan ya? Begitu saya masuk ada slide 2, itu gambar saya. Jadi kalau saja hari ini saya memperkenalkan diri ke Bapak Ibu sekalian, selain pengurus ketua dan pengurus RW dan RT ke Bapak Ibu masyarakat, saya malah malu nih. Kalau kemarin saya cuma menganggarkan Alamanda Raya sesuai dengan permintaan, Alamanda Raya 120 juta, saya malu. Harusnya apa yang Pak Aldi sampaikan, ya Pak Iwan 300 juta lah sampai tengah-tengah tikungan itu. Amin. Itu makanya tadi saya bilang ke staf saya, kalaupun, jadi ini yang menjadi saya, ini mohon maaf Pak Aldi, ini agak molor menjelang Lebaran. Jadi waktu itu saya komit dari rumahnya Pak Gatot, karena APBD akan diketok palu pada saat bulan Agustus sebelum Hari Raya. Ternyata ini molor. Nota keuangan baru disampaikan besok Senin. Kita bahas seminggu lagi, 2 kali 3 hari. Jadi kira-kira tanggal 9 kita memprediksi sekitar tanggal 12, 13 itu baru ketok palu APBD perubahan di bawah provinsi. Nomor saya akan kejar untuk pelaksanaan pertama. Kalau bisa saya sisipkan ya 100 atau 200 juta lagi untuk warga di RW 8, saya akan upayakan itu. Karena terus terang, kalau saja ada gambar saya di sini, saya malu. Kok nilainya cuma sebegitu gitu. Bukan berarti saya teskis terhadap warga masyarakat di RW 8 yang mohon maaf saat 2009 satu suara pun saya tidak ada di sini. Tapi begitu saya melihat antusias warganya, saya malah malu. Jadi saya mohon juga doanya, saya mohon juga pengertiannya. Saya akan upayakan paling tidak ada penambahan untuk jalan Alamanda Raya ini sebelum ketok palu di perubahan anggaran APBD 2013 ini. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin saya perlu menyampaikan, karena saya melekat di diri saya sebagai ketua Komisi 1 bidang pemerintahan yang mengurusi dari mulai RT, RW, lurah, camat sampai tingkatannya sekretaris daerah, wakil wali kota. Kalau
Ibu Wali tingkatannya dengan pimpinan DPRD menjelang tanggal 24 Agustus daftar calon tetap anggota DPRD sudah disahkan. Mungkin Bapak Ibu belum ada yang tahu, mungkin masih sebagian besar KTP-nya KTP DKI atau bukan KTP Tangsel. Jadi undang-undang KPU sudah menetapkan bahwasanya seluruh warga negara Republik Indonesia mempunyai hak untuk memilih wakil rakyatnya. Nah, tinggal Bapak Ibu yang mempunyai KTP di luar Tangsel atau di luar RW 8 segera daftarkan kepada Pak RT dan Pak RW-nya, saya ingin memilih di RW 8. Tinggal nanti Pak RW dan Pak RT-nya untuk meminta kepada pihak kelurahan dan kecamatan untuk kertas suaranya tersebut. Karena sesuatu hal yang tidak mungkin Bapak Ibu yang KTP-nya di DKI menjelang pemilu besok tanggal 9 April 2014 Bapak Ibu pergi ke DKI atau ke Depok atau ke Bekasi sesuai dengan KTP-nya hanya untuk memilih calon anggotanya, yang mana Bapak Ibu tidak tahu siapa sebetulnya anggota dewannya atau berbuat atau tidak anggota dewannya, baik periode 2009 sampai 2014 ataupun 2014 sampai dengan 2019. Jadi ini kesempatan Bapak Ibu sekalian memberikan hak suaranya kepada calon-calonnya. Jangan sampai 5 menit Bapak Ibu sekalian seperti halnya saat ini, dari 2009 sampai mau 2014 pembangunan, saya dengar tadi dari sesepuh itu patungan warga. Saya nyiris Pak, karena Pak, duit Tangsel ini banyak. Tangsel ini menjadi primadona, baik PNS-nya, baik calon anggota dewannya, baik yang mau bekerja di sini, baik yang nyari-nyari tanah. Jadi kalau belum terpaksa, kalau boleh saya menyampaikan, kalau tidak terpaksa, tolong jangan pindah dari RW 8. Karena orang berbondong-bondong mau masuk ke sini, di mana Tangsel ini wilayahnya kecil, hanya 7 kecamatan, APBD-nya sudah sampai 2 triliun. Jadi kalau uang itu didistribusikan seluruhnya ke warga masyarakat yang luasnya hanya 1.400 km persegi, itu tidak akan ada lagi wilayah-wilayah jalan-jalan yang, mohon maaf, tertunda seperti ini. Dan saya yakin betul, jadi Pak Aldi yang nggak usah khawatir, saya komit di hadapan warganya Pak Aldi. Saya komit bukan dengan Pak Aldi, saya komit bukan dengan Pak Gatot, tapi saya komit dengan warganya Pak Aldi dan Pak Gatot, bahwasanya untuk RW 8, kalaupun besok masih bisa saya tambahkan, akan saya tambahkan. Kalaupun tidak, saya di bulan November masuk lagi Badan Anggaran untuk membahas APBD 2014. Jadi tidak perlu khawatir, saya akan konsentrasi di RW 8 Villa Pamulang tahap 2. Dan ini menjadi komitmen saya. Saya sampaikan di hadapan semua, tidak person to person, tidak melalui lembaganya, tapi di hadapan warganya. Saya merupakan komitmen saya untuk membangun di wilayah RW 8. Sudah boleh, mulai tanggal 24 DJT sudah muncul, semua caleg sudah boleh melakukan kampanye. Jadi saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian, per tanggal 24 daftar calon tetap anggota legislatif sudah ditetapkan, dan saya mendapat amanah dari partai PDI Perjuangan untuk daerah pemilihan Pamulang. Saya mendapatkan nomor urut 1, dan itu menjadi beban tugas saya mengemban amanah dari Bapak Ibu sekalian. Mohon doa, mohon dukungannya. Saya manusia, di periode lalu mungkin saya tidak berbuat apa-apa, namun saya akan buktikan pembangunan baik di Murni kemarin maupun di perubahan anggaran besok untuk di RW 8. Dan mohon doa dan dukungan dari Bapak Ibu sekalian agar saya bisa maju kembali sebagai anggota DPRD Kota Tangerang Selatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Iwan Rayu. Untuk selanjutnya kita minta untuk Bapak Lurah memberikan sambutan sedikit, Pak.
kayak kiai aja saya kayak disambut. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa man wala, amma ba'du. Yang terhormat Ketua Komisi 1 DPRD Kota Tangerang Selatan, ini yang sama-sama kita udah ketahui ya Pak ya. Yang saya hormati Pak Aldi, pengurus RW 08, orang tua saya Pak Joko, Pak Gatot, ada Pak Gatot ya, dan para pengurus RT 01 sampai 04 wilayah RW 08, para tokoh masyarakat, alim ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adikku sekalian, tim Marawis juga, dan pembawa acara yang tak saya lupakan. Mohon maaf, udah berhenti disorotnya, sorot mulu dari tadi, disorot mulu jadi grogi saya. Puji syukur nantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasannya pada malam yang berbahagia ini, malam yang penuh rahmat ini, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kurang satu apapun ya Bu ya, dan panjang umur, rezekinya banyak. Pada malam hari ini alhamdulillah saya dapat undangan dari pengurus RW 08, khususnya panitia HUT RI, dan sekaligus halal bihalal ya, halal bihalal. Ini merupakan ya kehormatan buat saya, sebab saya, Bapak khususnya Pak Iwan, mohon maaf, saya baru 7 bulan Pak menjabat di Kelurahan Bambu Apus, yang sebelumnya saya waktu itu menjabat di Kelurahan Pondok Karya, wilayah Bintaro, Plaza Bintaro itu dulu wilayah saya. Tapi alhamdulillah sekarang saya ditempatkan di Kelurahan di Kelurahan Bambu Apus, sehingga juga alhamdulillah menambah silaturahim saya kepada saudara-saudara saya, khususnya di wilayah RW 08. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, yang pertama saya mohon maaf kalau berangkat tadi saya Bapak Ibu jam 7 saya udah berangkat, karena memang jarak dari rumah itu kurang lebih sampai sini tadi saya hitung 29 kilo, tapi di Jombang tadi itu kena macet, seharusnya 45 menit sampai. Untuk itu mohon maaf kalau saya terlambat. Terus tadi ya Ketua Komisi 1 duluan sambutan, saya mohon maaf. Memang akhir-akhir ini lurah lagi laku Bapak, terus terang dapat undangan terus. Habis ini saya juga langsung mau kondangan, jadi ya mudah-mudahan walaupun waktunya sedikit, yang paling terpenting adalah saya hadir. Ini merupakan kewajiban karena diundang, saya takut kualat juga kan gitu. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, yang pertama barangkali tentang HUT RI, hari ulang tahun Republik Indonesia, memang sepatutnya dan sewajarnya kita harus meriahkan.
Kalau kita sekarang ini kan nggak perlu memikul atau juga menenteng daripada bambu runcing dan senjata ya Bapak Ibu ya. Yang paling terpenting adalah bisa mengisi daripada pembangunan khususnya di negara kita ini. Dengan cara ini pun juga cara misalnya meramaikan. Ini merupakan sebuah ajang silaturahmi mempertemukan masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Ini juga merupakan pengisi daripada pembangunan, dimana kalau memang masyarakatnya akur, damai, tentram, rasanya enak, pembangunan juga terus berjalan ya Pak. Sulit, saya percaya kalau yang namanya di sebuah perumahan, mohon maaf, mempertemukan seperti ini sebenarnya sangat sulit, tetapi memang ini harus digalang Pak Aldi, diteruskan, dipertahankan dan disebarluaskan supaya satu dengan lainnya bertatap muka, satu dengan lainnya bisa kenal, kan gitu. Karena di lingkungan perumahan biasanya orang sibuk, saya tahu orang bekerja, adanya waktunya itu sempit. Nah untuk itu teruskan Pak Adi dan pertahankan, beri support daripada baik itu sesepuh, para tokoh maupun juga para pemuda untuk mendukung daripada ya panitia yang selalu mengadakan acara seperti ini. Yang kedua mengenai halal bihalal, alhamdulillah kita kemarin yang sudah melaksanakan ibadah puasa Ramadan, kita kemarin sudah melaksanakan Idul Fitri. Bagi yang melaksanakan, mudah-mudahan dengan Idul Fitri kemarin kita kembali kepada fitrah dan mendapatkan pahala yang setimpal dengan ganjaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kembali bersih untuk berikutnya beraktivitas selanjutnya. Yang berikutnya tentang kegiatan, barangkali saya mohon izin Pak Dewan dan Bapak Ibu, saya juga akan menyampaikan sedikit barangkali informasi, sebab ini memang harus disampaikan, baik itu berkaitan dengan pembangunan yang telah dilaksanakan, sedang, dan yang akan datang. Yang pertama yang sudah barangkali Bapak Ibu ketahui, tadi juga Pak Dewan sudah menyampaikan, saya juga sama Pak Dewan, baru saya menjabat 1 bulan, saya diundang di perumahan Puri. Saya lewat sini, saya bilang jalan cakep banget gitu, saya bilang. Ternyata jalan yang namanya di perumahan tidak semuanya bagus ya Pak Aldi ya. Ternyata jalan yang dari atas ke sini itu ya sangat rusak. Alhamdulillah Pak Dewan tadi mudah-mudahan jalannya jalan sini, jadi nggak perlu saya usulkan lagi juga untuk lanjutannya. Saya yakin Pak, Komisi 1 berkaitan dengan pemerintahan, saya yakin untuk pembangunan juga akan merespon. Adapun pembangunan betonisasi jalan yang kemarin lanjutan belum sampai, saya punya keyakinan kalau tidak di anggaran perubahan, paling tidak di anggaran 2014 itu harus kelar, harus nyambung. Untuk itu mohon bersabar. Nggak ada kameramen di Pak Aldi yang suka datang kalau saya undang, biasa beliau juga suka ya ngomel kepada saya gitu, tapi memang ya saya terima omelannya karena memang jalan dan juga berikutnya saluran air. Alhamdulillah waktu saat saya diundang itu dalam keadaan tidak banjir Pak, tapi pas kalau memang di musim penghujan yang pas hujannya besar, saya juga pernah ngerobok Pak di situ. Untuk itu ya barangkali tadi juga udah dibahas oleh Dewan kita, mudah-mudahan baik itu tentang normalisasi kali, pelebaran kali,
Dan saya juga pernah mengusulkan agar dibuatkan tendon atau penampungan air sementara di perumahan villa ini, bahkan kalau bisa agar di atas sebelah sana. Itu anggarannya kami usulkan 5 miliar Pak. Yang penting saya udah usulkan, adapun nanti realisasinya tidak di 2014 ya 2015 mah rasanya kalau Pak Iwan duduk lagi ya kita minta ya, kita todong ya, gitu Pak. Setuju Pak, setuju. ya jadi itu usulan kami dengan masyarakat. Untuk saluran air terus terang pemerintah Kota Tangerang Selatan sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak developer. Saya sering beberapa kali diundang oleh pemerintah kota membicarakan tentang kali ini sampai dengan perumahan yang Puri Bintaro, karena memang dari hulu sampai hilir itu memang harus dilebarkan karena sudah tidak sesuai dengan keadaan yang sekarang ini. Halo. Untuk itu mohon doanya dan bersabar Pak. Saya yakin karena memang apa yang dikatakan tadi Pak Dewan, walaupun Kota Tangerang Selatan ini baru seumur jagung, duitnya banyak. Saya yakin nanti pasti kebagian. Dan perlu diketahui Pak Dewan, bila Pamulang Mas Puri pun juga pasos-pasunya kemarin secara sepihak itu sudah diserahkan, walau ditinggal oleh developer. Tapi dari masyarakat sini melalui forum RT RW itu sudah menyampaikan dan menyerahkan, dan bahkan sudah disahkan Pak di bulan November 2012 kemarin. Ini merupakan acuan kita dari kelurahan, dari kecamatan maupun Kota Tangerang Selatan untuk bisa ke depan menata, membangun daripada pasos-pasos yang ada. Contohnya jalan, kalau rusak itu sudah bisa kita garap. Kalau kemarin belum diserahkan, kita melanggar aturan. Nah, insya Allah mudah-mudahan ke depan yang namanya saluran, jalan maupun juga pasos-pasos lainnya kita bisa usulkan. Yang berikutnya tentang program pemerintah yaitu tentang kesehatan. Tadi mungkin Pak Dewan sudah menyampaikan tentang kesehatan. Terus terang saja Bapak Ibu, untuk masyarakat yang kurang mampu, yang kurang beruntung, bila mana berobat ke puskesmas maupun ke rumah sakit daerah, rumah sakit umum daerah itu gratis, asalkan punya identitas KTP wilayah Kota Tangerang Selatan. Bahkan ke depan 2014 itu sudah tidak lagi melihat, mohon maaf, yang mampu dan tidak mampu ke depan, tetapi di kelas 3 Pak ya, di kelas 3 yang terpenting adalah KTP-nya KTP Kota Tangerang Selatan. Yang terakhir, ini udah malam, yaitu tentang sampah yang memang mohon maaf Bapak Ibu di sana sini itu khususnya di Kelurahan Bambu Apus masih banyak yang bertumpuk. Tetapi alhamdulillah Bambu Apus ini mempunyai 2 TPST, tempat pengolahan sampah sementara terpadu. Satu di perumahan sini Villa Pamulang Mas 2 dan satu lagi di Villa Pamulang Mas 1. Dan sekarang saya juga sedang merancang itu di RW 5 di luar perumahan. Jadi kalau sekarang itu sampah masih berserakan, ya memang terus terang saja saya juga mohon bantuan kepada masyarakat. Tetapi yang khususnya di perumahan saya yakinlah sampahnya itu sudah dipungut atau sudah juga ditempatkan di pada pengolahan sampah yang ada. Yang paling terpenting Bapak Ibu adalah
untuk sampah nih. Sebelum sampah itu dikirim, bukan dibuang ya Pak ya, dibuang tadi mana aja. Sebelum sampah itu dikirim ke TPST, saya mohon bantuannya untuk memilah dulu antara sampah organik dan sampah anorganik. Ya, kalau yang namanya organik, sampah yang basah, bekas makan, ya. Terus kalau yang anorganik, ya kaleng-kaleng itu dikumpul, dipisah. Bahkan kalau perlu dibuat bank sampah. Saya di Villa Pamulang Mas 1 itu ada bank sampah. Jadi sampah yang anorganik itu dikirimnya ke bank sampah, ditampung, dicatat, ditimbang, dan dibayar. Ya semacam kaleng bekas minuman seperti itu. Itu nanti uangnya, dananya bisa saja untuk, mohon maaf, orang yang membantu di rumah kita, atau juga misalnya uang untuk dana sosial kas RT, bisa itu Pak. Yang penting memang ada kreativitas, ada kemauan dari masyarakat sebelum sampah itu keluar dipilah. Dan yang terakhir lagi, satu lagi Pak Aldi, mohon maaf, Ibu Bapak, selama saya tugas di Kelurahan Bambu Apus, terus terang saya biasanya melakukan pelayanan itu harus ada pengantar RT dan RW. Ini mohon maaf, kenapa sih pakai pengantar RT dan RW? Karena itu mitra kami Pak, Ibu. Dan biasanya Pak RT dan Pak RW itu orang yang lebih tahu. Misalnya contoh, pelayanan tentang surat, entah itu numpang nikah, untuk pernikahan, kan saya kurang tahu kalau orang tersebut itu misalnya sudah menikah atau belum. Tahunya ditulis perawan saja misal, kalau yang identitasnya itu misalnya kita nggak ketahui. Nah kalau nanti kan paling tidak dari Pak RT insya Allah lebih tahu gitu. Terus juga misalnya membuatkan daripada SKCK atau juga surat keterangan kelakuan baik. Kalau ada pengantarnya kan Pak RT lebih tahu kelakuan baiknya daripada orang tersebut. Kalau kami di kelurahan bila mana ada pengantar, insya Allah langsung kami akan kerjakan. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan, karena waktu kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak Lurah, mohon tetap di tempat. Pak Iwan Rahayu mohon naik atas, dan Bapak RW serta Pak Ketua mohon maaf di depan. Terima kasih Pak Lurah atas wejangannya, dan terima kasih juga dukungannya. Ini ada sedikit cenderamata Pak dari kami gitu, yang mungkin jangan dinilai dari harga atau rupanya, tapi adalah ketulusan kami untuk mendukung Bapak dan semua. Jadi semua program-program yang akan dilaksanakan di RW 08 terlaksana. Amin ya Allah. Oke, kita serahkan untuk gift dari Dreams are for wonders are live your story, faith, hope and glory, hold the truth in your heart. If we hold on
ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Bapak Lurah beserta jajarannya, Pak, terima kasih Pak. Bapak RW, Bapak RT, Bapak Ketua Panitia beserta rekan-rekannya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, serta Bapak Ibu dan adik-adik sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Mari kita senantiasa panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang berkah ini kita semua berkesempatan hadir untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia serta malam halal bihalal warga RW 08 Kelurahan Bangkuatus. Mudah-mudahan kehadiran kita semua menambah, mempererat jalinan silaturahmi di antara warga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salat beserta salam mari kita sampaikan kepada Nabi kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saya senang sekali nih diundang ke sini dan bahkan menghapuskan sebuah stigma di masyarakat bahwasanya Indonesia ini memang mustahil kalau Indonesia akan chaos. Setuju nggak? Melihat seperti ini, antusias warga yang luar biasa, dari anak kecil, anak-anak, ya, remaja dan dewasa, ibu-ibu, lintas agama, lintas golongan, semua bersatu. Jauh sekali Indonesia kalau dari chaos seperti di daerah lain. Mudah-mudahan kenyataannya seperti itu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Karena para bapak jamaah rahimakumullah, kita memang hidup di dunia ini tidak bisa terlepas dari satu sama lain, membutuhkan dukungan dan sokongan pihak lain. Oleh karena itu, dalam acara halal bihalal ini, setelahnya kita melaksanakan Ramadan, kembali ke fitrah, anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa manusia ketika kembali ke fitrah, sirnakan sifat-sifat syaitonia, kedengkian, kesombongan, iri hati, takabur, apalagi berkhianat, menipu orang, semuanya yang akan mengganggu kesucian hakikat kemanusiaan. Setuju nggak Pak kalau di dunia ini nggak ada kedengkian? Aman nggak kira-kira? Aman Pak. Oleh karena itu, para warga sekalian, dalam bertetangga, Nabi Muhammad SAW ini sudah menggariskan ada 3 kategori tetangga. Hadis Rasulullah yang pertama, tetangga itu ada yang punya 1 hak tetangga, yaitu siapa? Tetangga, ya tetangga saja. Tetangga itu memiliki hak tetangga. Yang pertama, dia berhak untuk dilindungi secara harta, anak, bahkan ketenangannya. Yang kedua, tetangga yang berstatus seagama, dia memiliki 2 hak, yaitu hak sesama umat beragama, kalau muslim hak sesama muslim. Yang kedua, hak tetangga, yaitu apa? Harus dihormati, yang tadi sudah saya sampaikan. Yang ketiga, kategori tetangga yang memiliki 3 hak. Kalau di sini ada tetangga yang saudara,
yang seagama dan tetangga pula itu memiliki tiga hak. Semuanya itu dirangkai dalam jalinan ukhuwah atau tali silaturahmi. Inilah wujud manifestasi dalam sebuah silaturahmi. Apapun itu bentuknya, yang pasti sebuah momen acara dikemas sebaik mungkin seperti yang ada di sini. Yang penting untuk bisa bertatap muka, saling bersinergi satu sama lain, akan mengakibatkan sebuah keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Karena acara masih sangat banyak saya lihat tadi. Oleh karena itu, mari kita sama-sama berdoa membuka acara ini. Mudah-mudahan acara ini penuh keberkahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami yang berkumpul di sini senantiasa hanya mengharapkan ridho-Mu. Ini adalah bukti cinta kami kepada negara-Mu ya Allah. Kuatkanlah nasionalisme kami, karena ini adalah sebagian wujud iman kami. Ya Allah, berikanlah ketenangan, keamanan, dan rizki yang berlimpah, khususnya untuk RW 8 dan umumnya untuk negara kami tercinta ini ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, apabila kemerdekaan dan kebebasan untuk negara lain adalah sebuah barang yang mahal, terima kasih ya Allah, Engkau masih memberikan keberkahan kemerdekaan kepada kami dan ketenangan serta keselamatan antar warga kami ya Allah. Kukuhkanlah kami dalam jalinan silaturahmi, eratkanlah kami dan tenagailah kami ya Allah, para orang tua kami ini, untuk mendidik anak-anak kami menjadi generasi penerus bangsa yang beriman, berilmu, bertakwa, dan kuat secara finansial dan kuat secara ketauhidan. Ya Allah, terimalah segala permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada para hadirin sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambut dance dari RT 003, tangan yang meriah. Tepuk tangan untuk Santos Sister. Santos Sister. Engkau
putra kita dari RT 04 Ame Puri. Jiwaku tentram di sampingmu, di sampingmu. Hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Terus kemesraan ini, ya semoga kita selalu bermesra. Untuk khususnya seluruh RW, seluruh RT, RW 08. Alhamdulillah kerja hari ini sukses. Ingin ku tenang selalu, hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu. Hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Jangan berlalu kemesraan ini. Ingin ku tenang selalu, hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu. Di sampingmu, hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Ya, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam.